Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid An-Nafi', PT Presisi yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib sebelum memulai khutbah dengan tema keberkahan rizki dalam Islam ingin mengajak diri khatib sendiri, al-fakir, dan juga para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berupaya sekuat tenaga, seoptimal mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dan upaya yang sebenar-benarnya sebagai sebuah kewajiban yang memang sudah harus kita lakukan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini khutbah akan membahas isu atau membahas tema tentang keberkahan rezeki dalam Islam. Kalau kita berbicara tentang rezeki, itu artinya kita berbicara tentang satu hal yang mungkin menjadi salah satu aspek yang paling banyak mengambil perhatian dan pikiran umumnya manusia. Karena semua manusia membutuhkan rezeki, semua manusia membutuhkan kebutuhan hidup yang itu tidak bisa ditopang kecuali adanya rezeki yang dia dapatkan. Nah, sebelum kita membahas tentang keberkahan dalam rezeki, tentang rezeki ini, kita perlu tahu sebenarnya makna rezeki itu apa sih. Kita kalau lihat dalam Al-Quran, kata-kata rizkun ya, dengan segala derivasinya, ada yang menggunakan kata kerja, ada yang menggunakan kata benda, itu ada sekitar 120-an lebih. Dan hampir semuanya itu berkaitan dengan makna pemberian yang Allah berikan kepada kita manusia dan juga kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Jadi rezeki itu kemudian oleh para ulama didefinisikan dengan al-ata, ar-rizqu ay al-ata'u, bahwa rezeki itu adalah pemberian. Semua bentuk pemberian yang Allah berikan kepada hambanya, kepada makhluknya, itu adalah rezeki. Jadi mau kita ada harta, anak-anak, istri, pekerjaan, kesehatan, ilmu, kesempatan, rumah, dan lain-lain, itu semua adalah bagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang namanya rizki itu tidak terbatas kepada harta saja. Rezeki itu tidak terbatas kepada suksesnya jabatan saja. Rezeki itu tidak terbatas hanya kepada kendaraan, rumah, keluarga saja. Tapi rezeki itu mencakup hampir keseluruhan kehidupan manusia, baik yang sifatnya material maupun non material. Bahkan rezeki ya, itu juga Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk menggambarkan nikmat serta balasan baik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di hari kiamat nanti. Wahum inda rabbihim yurzaqun. Dan mereka nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan rizki berupa pembalasan terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu sedemikian luas maknanya. Kalau kita bilang rezeki saya sedang sempit hanya gara-gara uang kita sedang terbatas, pemasukan kita lagi seret, itu kurang tepat. Karena kita belum melihat aspek-aspek lain daripada rezeki itu, yang artinya bahwa rezeki itu mencakup hampir keseluruhan yang apa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan termasuk rezeki, ilmu yang bermanfaat rezeki, kesempatan kita bisa sholat Jumat pada tepat waktu sesuai dengan tuntunan, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki sekali lagi tidak terbatas kepada sesuatu yang sifatnya material, tetapi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu bisa disebut sebagai rezeki. Nah, terminologi kedua yang ada dalam tema tadi adalah berkah. Apa sih yang disebut dengan berkah?
Kalau dalam bahasa Arab, kata berkah itu menurut ulama ahli bahasa, itu dari kata barikal atau barokal ba'iru. Jadi kalau seekor onta, dia itu menekuk kakinya dan dua kakinya, keempat kakinya, dan dia dongkrok, nah itu mendengkram di satu tempat, itu namanya barokal ba'iru. Onta itu telah mendengkram atau menetap di tempat itu. Maka dari itu asli kata atau asal kata barokah itu adalah menetapnya satu hal di satu tempat. Makanya dalam bahasa Arab juga kalau ada satu tempat kemudian ada air menggenang di situ, kalau kita nyebutnya kolah di kampung ya atau kolam di sini seperti itu, ada air menggenang di satu tempat, itu namanya birkah. Kenapa disebut dengan birkah? Karena air itu menetap di tempat itu, tidak berubah atau lari ke sana kemari. Maka kata barokah itu asal katanya adalah ketika satu kebaikan itu menetap di satu tempat dan bahkan dia bisa bertambah nilainya atau kualitas dan kuantitasnya, itu namanya berkah. Jadi keberkahan itu kemudian kalau ditarik maknanya adalah satu kebaikan yang tetap dan bertumbuh. Jadi sekali lagi keberkahan itu adalah ketika ada satu kebaikan, ada satu hal yang dia itu menetap kebaikannya, menetap fungsinya, dan bahkan dia bertambah dan bisa bertumbuh nilai manfaatnya bagi orang yang mendapatkan keberkahan itu. Maka kalau kita bicara tentang keberkahan rizki, itu adalah rezeki yang nilai kebaikannya itu, fungsinya itu, manfaatnya itu membawa kebaikan yang menetap, yang konsisten kepada orang yang memilikinya, dan bahkan kebaikan itu bisa selalu bertambah dan bertumbuh sesuai dengan kehendak dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep keberkahan rizki dalam Islam itu adalah kita tidak semata-mata melihat satu hal itu banyak atau tidak, satu rezeki itu banyak atau tidak melihat kuantitas ansih, tetapi yang dilihat adalah apakah rezeki itu, baik tadi kesehatan, harta, jabatan, kesuksesan yang kita dapatkan dari Allah itu akan tetap kebaikannya terus mendatangkan kebaikan dan bertambah, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi kalau ada seseorang punya gaji yang sama-sama kerja di PT Presisi, jabatannya sama, ya, masa kerjanya sama, gajinya sama, ya, kemudian jumlah keluarganya sama, kebutuhannya kurang lebih juga hampir-hampir sama lah. Tapi yang satu, dia merasa bahwa dengan uang yang gaji yang dia terima dari tempat dia bekerja itu terasa cukup. Sebulan terasa nyaman hidup dengan uang gaji sejumlah itu. Tapi yang satu lagi dengan gaji yang sama atau bahkan mungkin dia bisa mendapatkan lebih dari itu, tetapi dia merasa kurang, merasa ada yang belum cukup dalam kebutuhan dia dari gaji yang dia terima. Nah, itu namanya keberkahan itu kalah dari keberkahan orang yang di awal tadi. Meskipun jumlahnya sama, meskipun nilainya sama, meskipun angkanya sama, tetapi ketika itu terkait dengan kebaikan, fungsi, manfaat yang dibawa oleh rezeki itu, itulah yang membedakan keberkahan antara satu harta dengan yang lainnya, antara satu rezeki dengan yang lainnya, antara satu karunia yang Allah berikan kepada seseorang dengan yang lainnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rezeki itu kalau kita baca penjelasan para ulama, ya, rezeki itu ada rizkun, ada dua, ar-rizku rizkoni. Sebagian ulama menisbatkan kata ini kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa beliau pernah mengatakan bahwa ar-rizku rizkoni, rezeki itu ada dua. Ada rizkun yatlubuka, ada rezeki yang sifatnya itu mengejar kita. Ada rezeki itu yang sifatnya memburu kita. Mau kita duduk, mau kita diam, mau kita santai, rezeki itu mau tidak mau akan mengejar kita. Contoh yang sering diberikan para ulama tentang jenis rezeki ini adalah harta waris. Jadi kalau kita punya keluarga, kemudian kita mau duduk, mau tidur, mau sakit, mau sehat, mau malas, mau semangat, itu warisan itu suatu ketika pasti akan mendatangi kita. Kalau orang yang mewariskan harta itu meninggal, itu artinya termasuk bagian dari rizkun yatlubuka, rezeki yang akan mengejarmu. Dan bahkan para ulama juga mengatakan
banyak sekali jenis-jenis rezeki itu yang jenisnya seperti ini, yaitu akan mengejar kita. Itulah yang masuk dalam jenis karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi Allah kalau sudah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka rezeki itulah yang akan mengejar dia, bukan dia mengejar rezeki. Nah, rizkun yang kedua, jenis rezeki yang kedua adalah rizkun tatlubuhu. Rezeki yang harus kamu kejar dengan ikhtiar kamu. Kalau kamu tidak mengejar dia, kalau kamu tidak ikhtiar untuk menggapainya, maka dia tidak akan mungkin kamu dapatkan. Kita dapat gaji di tempat kita bekerja, ya harus kita ikhtiar, harus kita bekerja. Tanpa kita bekerja, ya sulit orang mau membayarkan uang itu sebagai ganti lelah daripada pekerjaan kita. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mengerti bahwa rezeki itu ada dua jenis ini, ada yang mengejar kita dan ada juga yang kita kejar, maka kita paham bahwa ada saat-saat di mana memang kita perlu ikhtiar, kita perlu berusaha sekuat tenaga agar bisa mendapatkan rezeki. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan kasab, melakukan upaya, melakukan mencari maisha. Tapi ada juga saat-saat di mana kadang-kadang rezeki itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya tanpa dia ada upaya untuk mengejar dan menggapai rezeki itu, tetapi rezeki itulah yang akan mengejar dia kapanpun, dimanapun dia pergi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas kira-kira bagaimana cara kita mengupayakan agar rezeki kita ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa mengupayakan agar rezeki yang kita terima itu memberikan manfaat, memberikan fungsi sesuai semestinya dan secara berkelanjutan membawa kebaikan kita yang bisa semakin membawa kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu ya satu ayat yang sering kita dengar dari surat Al-A'raf ayat 96, bahwasanya ketakwaan dan keimanan itu menjadi satu standar umum yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin menggapai keberkahan dalam kehidupan dia. Baik keberkahan dalam harta dia, baik keberkahan dalam kehidupan dia, keberkahan dalam keluarga dia, keberkahan dalam pekerjaan dia, keberkahan dalam segala macam segmen kehidupan dia. Kita rujuk kepada surat Al-A'raf ayat 96 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah para penduduk kampung-kampung atau penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka kami, kata Allah, akan bukakan bagi mereka barokat, keberkahan-keberkahan, keberkahan demi keberkahan yang banyak, minas sama'i wal ard, baik keberkahan itu datang dari langit atau minal ardi, keberkahan itu datang dari bumi. Jadi ini kaidah yang pertama ya, kaidah umum bahwa seseorang itu kalau semakin dekat dengan Allah, semakin beriman kepada Allah, menggunakan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita untuk beribadah dalam koridor yang Allah tentukan, maka itulah yang bisa menarik keberkahan itu dalam rezeki kita. Tetapi mungkin kita perlu penjelasan lebih detail. Seperti apa ketakwaan dan keimanan yang diharapkan, yang secara spesifik disebutkan dalam dalil-dalil itu sebagai bagian dari upaya kita meraih keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang pertama, ya, salah satu cara kita atau upaya kita, tips dan triks ya, kita agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rezeki kita adalah kita memulai segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak riwayat beliau bersabda, meskipun hadis-hadis ini hadisnya riwayatnya banyak ya, para ulama memperdebatkan derajat hadisnya, banyak yang mengatakan hadisnya dhaif, tetapi dengan banyaknya jalan hadis itu dan banyaknya hadis-hadis yang semakna, kemudian para ulama mengatakan hadis ini bisa dijadikan sebagai pedoman. Rasulullah SAW diriwayatkan pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat lain fahuwa ajzam, dalam riwayat lain bukan fahuwa abtar. Bahwa segala sesuatu yang penting, segala sesuatu yang memerlukan perhatian kita, kemudian kita lakukan tanpa memulainya dengan nama Allah, tanpa kita mengucap basmalah di situ, tanpa kita meniatkan lillahi ta'ala di situ,
fahuwa abtar, maka dia terputus. Maksudnya terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bekerja, kita rekatkan atau tekatkan dalam pikiran dan hati kita bahwa itu bismillah, saya ini bekerja karena dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau makan, ya, baca bismillah, bahwa makanan ini adalah saya makan ini karena hanya dengan kuasa izin dan hanya untuk kepentingan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu cara yang bisa membawa kita, menolong kita agar rezeki yang kita dapatkan itu berkah, mendapatkan kebaikan yang tetap dan bahkan bertambah dan bertumbuh sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang kedua, ya, adalah setiap kita mendapatkan rezeki, baik itu harta, jabatan, ya, anak, ya, istri, keluarga yang baik, pekerjaan, kesehatan, kita syukuri itu semua dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa kalau, ya, kalian mensyukuri apa yang aku berikan kepada kalian, ya, la azidannakum, maka aku tambah, ya. Kata tambah ini belum tentu sifatnya kuantitatif, ya. Tidak mesti kalau kita dapat 1 juta kita syukuri kemudian menjadi 2 juta, belum tentu. Bisa Allah berikan seperti itu dengan bentuk kuantitatif, tapi juga maknanya bisa kualitatif. Jadi kalau kita dapat satu angka, satu rezeki, katakanlah kalau rezeki itu berupa harta, kita dapatkan 1 juta, dengan kita mensyukurinya, kita mengucapkan alhamdulillah, mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gunakan uang itu untuk kepentingan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka aku tambahkan kepada kalian rezeki itu. Ya, bisa artinya adalah dengan rezeki yang cuma angkanya sama, tapi fungsinya bisa berlipat-lipat. Tapi nilai manfaatnya bisa berganda-ganda. Belum tentu, ya, jadi bisa saja dua-duanya Allah bisa berikan tambahan dan bersifat kualitatif, bisa juga bersifat kuantitatif, tapi juga bisa bersifat dua-duanya, kuantitatif dan kualitatif. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, salah satu upaya kita untuk menambah keberkahan dalam kehidupan kita adalah dengan memperbanyak Al-Quran, ya. Al-Quran itu adalah kitab yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, ya, bahwa kitab ini, ya, kitab Al-Quran, anzalnahu, kami turunkan dia ilaika kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, dengan keadaan terberkahi. Jadi Al-Quran itu membawa berkah. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin dekat pula keberkahan itu bertambah kepada kita. Jadi kalau rumah-rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, keberkahan bisa menjauh darinya. Ini sama dengan apa yang dipesankan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, al-baitu idza tuliya fihi kitabullah ittasa'a bi ahlihi. Jadi kalau satu rumah sering-sering dibacakan di dalamnya kitab Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, ittasa'a bi ahlihi, maka terasa luas bagi penduduknya, bagi orang-orang yang mendiami rumah itu. Wa katsura khairuhu, dan kebaikannya juga akan terus bertambah. Wa hadarathul malaikatu, dan para malaikat akan hadir dengan bacaan Al-Quran itu. Wa kharajat minhu syayatin, dan setan-setan akan keluar darinya. Ini pernyataan dari seorang sahabat yang sangat utama, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keempat, tips dan triks cara kita mendapatkan keberkahan dalam rezeki kita adalah kita jujur dalam melakukan pekerjaan kita. Ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa ini riwayat dalam Bukhari dan Muslim, di mana beliau pernah mengatakan al-bayyani bil khiyari malam yatafarraqa. Kalau ada orang jual beli, dia boleh terus memilih mau melanjutkan pembelian atau transaksi itu atau tidak selama dia belum berpisah, belum ada deal. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma. Kalau kedua orang yang jual beli itu sama-sama jujur, ya. Kalau dulu kan jual beli itu sering pakai tukar menukar barang. Yang satu bawa beras, satu bawa kurma, satu bawa kambing, satu lagi bawa gandum misalnya, dan lain-lain. Nah, kalau orang yang jual beli itu sama-sama jujur, ya, mereka kalau ada aib dijelaskan bahwa ini maaf kurmanya ini agak jelek misalnya. Kemarin kena hama jadi banyak yang keropos misalnya, atau tidak, kualitasnya kurang bagus. Atau yang punya hewan, punya ayam ingin ditukar dengan
gandum dia bilang kalau ini ada cacatnya, bahwa ini ada kurangnya, dia jujur mengatakan itu, maka kata Rasulullah, burika lahuma fi bai'ihima, bahwa mereka akan diberikan keberkahan oleh Allah dalam perdagangannya itu. Dan ini bisa kita analogikan dan bisa kita ambil dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita sebagai pegawai ya, di PT Presisi, kalau kita jujur dengan pekerjaan kita, semua pekerjaan yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Tidak pernah kita melakukan satu upaya fraud, ya, upaya pembohongan, upaya penipuan, upaya ketidakjujuran dalam pekerjaan kita, maka itulah yang bisa menarik keberkahan dalam rezeki yang kita terima dan juga dalam pekerjaan yang kita lakukan. Ini yang keempat. Yang kelima, syarat atau trik dan tips agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki kita adalah kita mengejar rezeki itu, mengejar yang ingin kita capai itu tidak dengan ambisi yang berlebihan dan penuh ketamakan. Jadi harus ada sifat qanaah, harus ada sifat rasa puas diri dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa suatu ketika Nabi memberikan nasihat kepada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Hakim, inna hadzal mala khadirun khulwun." Wahai Hakim, sungguhnya harta itu, rezeki yang berwujud harta itu khadirun khulwun, sesuatu yang menarik dan manis. Semua orang ingin mendapatkannya. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin atau biti binafsin burika lahu fihi. Barang siapa yang mengejar harta itu, mengejar rezekinya itu dengan tibi nafsin, dengan jiwa yang baik, bukan dengan ketamakan, tapi dengan rasa qanaah, rasa puas diri, maka burika lahu fihi, dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki dan harta yang dia kejar. Waman akhadahu bi israfi nafsin, dan barang siapa yang terlalu tamak, ambisius dalam batas yang melebihi sewajarnya, bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi, maka tidak akan diberikan keberkahan kepada dia. Faka'anna ladzi ya'kulu wa la yashba, maka dia seperti orang yang makan menambah terus tapi tidak pernah kenyang. Ini ibarat orang-orang yang mengejar rezeki dia, mengejar harta dia dengan penuh ketamakan dan tidak ada rasa qanaah bahwa itu adalah bagian dari rezeki yang sudah Allah tentukan baginya. Masyurul muslimin rahimakumullah, barangkali ini sedikit beberapa tips tentang bagaimana kita meraih keberkahan dalam rizki yang Allah berikan kepada kita. Masih ada beberapa hal, tetapi karena waktu yang sudah cukup banyak, kita harapkan apa yang sudah kita sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa nabiyina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi min ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai tambahan, salah satu dari antara tips-tips yang perlu kita lakukan agar rezeki kita berkah dan mendapatkan kebaikan yang konstan, kebaikan yang terus berkembang, adalah kita berlaku jujur tadi dan juga kita tidak mengkhianati kolega kerja kita. Pengkhianatan dalam pekerjaan kita terhadap kolega kita itu bisa menghapuskan dan menghancurkan keberkahan rezeki yang kita dapatkan. Mungkin uang yang kita dapatkan lebih banyak, tapi keberkahan itu akan dicabut dari situ. Ini dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, beliau menceritakan bahwa Allah berfirman, ini artinya hadisnya hadis qudsi, ana thalitsus syarikaini, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam yahun ahaduhuma sahibahu, aku akan menjadi pihak ketiga yang membersamai dua orang yang berserikat selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati mitranya, tidak mengkhianati koleganya, tidak mengkhianati temannya. Nah, para ulama kemudian memberikan syarah bahwasanya maksud Allah membersamai menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat itu adalah, seperti Imam Al-Munawi mengatakan, maksudnya adalah Allah menyertai dengan ma'unah, yaitu memberikan keberkahan kepada mereka selama mereka saling jujur dan tidak saling mengkhianati
antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tambahan satu lagi yang terakhir ya, hal yang bisa memberikan keberkahan bagi rizki dan harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengeluarkan dari sebagian apa yang Allah berikan itu ke jalan yang Allah tuntunkan, yaitu dengan baik zakat maupun sedekah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan bisa membawa dan menarik keberkahan dalam rizki yang kita terima, sehingga rizki yang kita terima itu senantiasa kebaikannya konstan dan bahkan akan bertambah dan bertumbuh nilai manfaatnya sesuai dengan harapan kita memiliki dan mempunyai rizki itu. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, diberikan ketetapan iman, ketetapan Islam, sehingga kita semua bisa terus berupaya meningkatkan kualitas ibadah dan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, mari kita bersolawat, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Dia bersolawat kepada Nabi, kemudian malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi, dan kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.